dasarnya pendidikan Islam ialah merupakan suatu pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik guna untuk membangkitkan hasrat generasi muda untuk mencari berbagai potensi yang dimiliki bagi kepentingan umat manusia yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, untuk menghadapi munculnya Society 5.0, kita sebagai pendidik membutuhkan terobosan-terobosan baru yang tetap dalam upaya menghadapi tantangan yang akan ditimbulkan. Konsep Society 5.0 diadopsi pemerintah Jepang sebagai antisipasi terhadap tren global. Hal ini sebagai akibat dari munculnya revolusi industri 4.0, Society 5.0 yang pasti terjadi, yaitu melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Society 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era revolusi 4.0, dibarengi disrupsi yang ditandai dunia dengan penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Pada era sekarang, generasi milenial sudah tidak asing lagi dengan yang namanya informasi, teknologi, dengan semua macam digital. Pada era sekarang ini, generasi muda kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya arus informasi dan teknologi. Sudah banyak beberapa macam aplikasi ataupun sarana untuk menyampaikan sebuah informasi dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Akibat perubahan pada teknologi yang sangat cepat ini menjadikan para generasi muda kita mempunyai sikap yang kecanduan gadget, banyaknya serangan dari cyber ataupun bullying, ataupun bahkan sampai menurunnya akhlak dan moral pada generasi muda di zaman sekarang. Jika terjadi penurunan moral dan akhlak siswa, sudah sepatutnya guru di sekolah, khususnya guru pendidikan agama Islam, untuk memikirkan supaya apa yang tepat untuk menghadapi perubahan perilaku siswa ataupun perilaku para generasi muda di era zaman sekarang. Apalagi ini jika tidak segera ditangani, maka akan berdampak pada hancurnya sikap, moral, dan akhlak bagi siswa. Tentu saja semua itu menjadi pertanggungjawaban seorang pendidik ataupun guru. Sejalan dengan penjelasan tadi, apa itu disrupsi? Disrupsi adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental yang mengubah sistem tatanan dan landscape yang ada ke cara-cara baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan oleh cara konvensional. Era saat ini, bimbingan dari guru pendidikan agama tentu sangat berpengaruh bagi perkembangan moral dan akhlak siswa. Menurut Abdul Malik Fajar, menyatakan bahwa terdapat 3 tantangan berat yang sedang dihadapi saat ini, yaitu pertama, bagaimana mempertahankan dari serangan krisis dan apa yang kita capai jangan sampai hilang. Kedua, kita berada dalam suasana global di bidang pendidikan. Terakhir, melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional yang mendukung proses pendidikan lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi memang sangat mempermudah kehidupan kita di era sekarang. Era datangnya Society 5.0 dengan hadirnya pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan dampak besar bagi proses pembelajaran di sekolah. Beralihnya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh tentunya memberikan efek yang berbeda karena guru biasanya membimbing secara langsung, kini hanya bisa bertemu secara tatap maya.
Dengan tantangan era society mengancam moral dan akhlak siswa, kini guru pendidikan agama Islam harus menghadapi tantangan akibat datangnya pandemi COVID-19. Guru pendidikan agama Islam dituntut agar mampu berinovasi dalam memberikan pembelajaran yang dikombinasikan dengan perkembangan teknologi sekarang. Sekolah menjadi garda terdepan untuk memberikan pendidikan kepada seluruh murid walaupun tidak secara tatap muka. Tentunya membuat perubahan sistem pendidikan yang baru di sekolah diperlukan persiapan yang sangat matang dan efektif. Berikut ini tips menghadapi disrupsi bagi pendidik. 1. Peka terhadap informasi terbaru. Untuk menghadapi era disrupsi pendidikan, sekolah harus peka terhadap informasi-informasi terbaru dan perkembangan dunia pendidikan. Anda dapat melibatkan guru-guru untuk bergabung dengan komunitas atau pelatihan guru agar mengetahui perkembangan dunia pendidikan dan inovasi terbaru yang sekiranya cocok diterapkan di sekolahan. 2. Berani ciptakan inovasi baru. Para guru harus siap memberikan berbagai inovasi terbaru dan berani untuk menerapkannya di sekolah atau bahkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian oleh para pendidik yang ada di Indonesia. Dengan menciptakan inovasi pendidikan yang efektif dan memiliki dampak baik, maka bisa jadi sekolahan Anda akan menjadi model sekolah bagi sekolah lainnya. 3. Lakukan kolaborasi. Tentunya dalam pembuatan inovasi pendidikan tidak bisa dilakukan seorang diri. Sekolah dapat melibatkan peran guru, murid, dan bahkan orang tua murid untuk melakukan kolaborasi bersama untuk menciptakan inovasi pendidikan yang baik dan efektif. Contohnya adalah dengan proses pelajaran matematika yang digabungkan dengan seni budaya agar pembelajaran matematika yang tadinya terlihat seram menjadi lebih menarik, asik, dan seru dipelajari. Atau dengan cara mengajak para murid untuk terlibat dalam sebuah penelitian ilmiah agar menikmati proses penelitian dengan melibatkan orang tua. 4. Ubah pola pikir. Pola pikir dalam menghadapi era disrupsi pendidikan ini kerap kali mengambil kapasitas seseorang dalam mengambil kesimpulan dan memecahkan permasalahan. Sehingga ketika ada perubahan sistem pendidikan, guru-guru tidak mau mengikuti dan masih menggunakan cara lama untuk mengajar. Oleh karena itu, mengubah pola pikir mengikuti perkembangan zaman sangatlah penting. 5. Memanfaatkan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan adalah poin utama yang bisa diterapkan oleh seluruh sekolah, terutama ketika pandemi terjadi. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, proses belajar mengajar tidaklah menjadi tantangan berat saat masa pandemi. Inilah yang dilakukan oleh Google Workspace for Education dan Google for Education untuk membantu sekolah dan guru. Pemanfaatan teknologi pendidikan bisa juga dengan menggunakan Google Workspace for Education terintegrasi secara otomatis dengan semua aplikasi Google yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar seperti Google Classroom, Google Drive, Google Meet, Google Slides, Google Documents, Google Sheets, Google Forms, dan serta banyak lagi aplikasi-aplikasi Google lainnya. Bersama Google Workspace for Education, guru dan murid dapat saling berkolaborasi, inovasi, dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Tidak hanya proses mengajar saja, para guru pun akan sangat dimudahkan untuk pembuatan kuis, rapot nilai, materi kurikulum, dan lain sebagainya. Google Workspace for Education sangat aman dan sangat cocok digunakan oleh seluruh tingkat pendidikan. Dari beberapa pernyataan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya seperti terdapat pada hadis Ali bin Abi Thalib, yakni didiklah anakmu sesuai pada zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Maka sebagai calon pendidik ataupun yang sudah menjadi pendidik, kita patutnya tahu ataupun kita patutnya mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan di era-era baru dengan sikap yang penuh inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi lagi, dan untuk memajukan para generasi-generasi muda untuk kedepannya.